Shalom, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dalam Kristus Yesus. Kita bersyukur pada hari ini kembali dipertemukan. Dan mari kita merenungkan sedikit dari firman Tuhan pada hari ini. Dan saya mengajak kita bersama-sama untuk berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih karena Tuhan boleh memberikan anugerah bagi kami untuk boleh menikmati kembali satu hari dari Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan merenungkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya Tuhan yang boleh memberikan hikmat bagi kami, agar kami dapat melakukannya dan mendengar dan mengerti ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pimpin juga hamba-Mu yang membawakannya, berikanlah dia hikmat, agar boleh membawakan sesuai dengan isi hati Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Bilangan 20 ayatnya yang ke-24 hingga 26. Bilangan 20 ayat 24 sampai 26. Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya, sebab ia tidak akan masuk ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Karena kamu berdua telah mendurhaka kepada titahku dekat mata air Meriba. Panggillah Harun dan Eleazar anaknya, dan bawalah mereka naik ke gunung Hor. Tanggalkanlah pakaian Harun dan kenakanlah itu kepada Eleazar anaknya. Kemudian Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya dan mati di sana. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ketika melakukan setiap tindakan, tentunya kita pasti harus memikirkannya secara matang-matang. Jikalau jatuh ke dalam emosi, biasanya dapat mengambil tindakan yang salah. Setiap tindakan yang kita ambil pasti disertai dengan konsekuensi. Banyak orang yang sering lupa atau tidak menghiraukan dampak dari tindakan yang dibuat sampai akhirnya diperhadapkan kepada kenyataan yang pahit. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pada hari ini kita belajar tentang konsekuensi akan tindakan dari kisah hidup Musa dan Harun. Ayat pada hari ini menceritakan ketika permintaan bangsa Israel untuk melewati negeri Edom ditolak, mereka akhirnya mengambil jalur lain. Mereka berangkat dari Kadesh dan tiba di Gunung Hor di perbatasan tanah Edom. Disinilah Harun harus mendengar berita akan kematiannya. Sebelum meninggalnya Harun, ada pesan penting yang ingin diberikan Tuhan kepada Musa dan Harun. Mungkin saja pesan itu bukanlah sesuatu yang diharapkan oleh Musa dan Harun. Pesan itu mengatakan bahwa Musa dan Harun tidak akan dapat masuk ke dalam tanah perjanjian karena ketidaktaatan mereka dalam peristiwa mata air Meriba. Mereka telah melanggar perintah Tuhan dan mereka harus menanggung akibat dari ketidaktaatan mereka. Ketidaktaatan kepada Tuhan merupakan persoalan yang serius. Hal ini harus benar-benar diperhatikan, terutama oleh setiap kita, anak-anaknya. Misalnya, ketidaktaatan kita saat tidak mau disiplin dalam beribadah. Kita tidak mau ikut menyanyi dalam ibadah dengan alasan-alasan tertentu. Kemudian kita juga mungkin tidak mau bersaat teduh. Kita tidak mau menaati firman Tuhan. Atau kita dengan sengaja melakukan dosa yang sudah jelas kita tahu itu melanggar firman Tuhan. Nah, hati-hati Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Seperti firman Tuhan yang mengatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Itu ada di Yakobus 1 ayat 14-15. Oleh karena itu, mari Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tetap waspada dalam hidup. Ingat, ada konsekuensi dari setiap aksi yang telah kita lakukan. Jangan sampai ketaatan kita kepada Tuhan menjadi berkurang karena kecerobohan kita sendiri. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh mengingatkan kami pada hari ini. Kiranya Tuhan boleh menolong kami agar kami dapat menjalankannya dan boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pimpinlah kehidupan kami pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.